Suhu Naga. Dengan melihat cincin sang misteri gas, Suhu Naga memberikan ciri-ciri dari mantan suami sang misteri gas. Suhu Naga, silakan. Selamat malam Suhu. Malam, Mas. Selamat datang kembali. Silakan Suhu tentang karir dan rezeki misteri gas kita yang tertutup tirai ini. Apa yang Suhu lihat? Baik, saya pakai metode pertama, sistem Feng Shui kayu portal. Oke. Ya, dari data pribadi ini, energinya saya selaraskan. Awal pertama, datanya salah. Kemudian data yang berikutnya dari sisi SEO baru sinkron, selaras. Saya mau bicara begini, dia punya ciri penampilan yang mungil dan matanya agak belok. Dia punya karir itu kuat karena dia mungil, dia kuat di foto, maaf, tanda kutip foto seksi. Dan saya lihat dari karirnya ini dia akan kuat di dua bidang. Pertama foto, yang kedua adalah bidang yang mengarah ke dunia malam. Itu pemandu musik. Oh, hampir sama ya. Ini sama persis Suhu. Dari kayu portal dan Feng Shui yang kita baca. Tapi Suhu, maaf. Kok Suhu tadi bilangnya datangnya tidak baik? Atau apa tadi Suhu sampaikan? Data yang pertama meleset. Maksudnya begini, saya kan ada sambungan. Kalau setiap bintang tamu itu dari sisi Feng Shui itu saya menyelaraskan. Kalau datanya invalid, maka terjadi di kayu portalnya ngaco. Tapi kalau dia udah sinkron, maka kayu portalnya akan juga ada hal-hal yang kita bisa buka. Suhu merasakan energinya dari misteri gas saya seperti apa? Apakah memang masih tertarik untuk menjadi model panas? Atau Suhu merasakan hal yang sudah berbeda nih sekarang? Sekarang dengan perjalanan ini, karir masa kini, dia akan lebih kuat di memang dunia malam dan DJ. Ya, kenapa? Karena gini, sorry ya, sifat dasar dari kayu portal mengatakan dia ada 3 sifat. Pertama dia judes, tapi sebenarnya dia lembut. Dan ada kesan sombong gitu, kalau orang nggak kenal ini, orang nih, wih sombong banget dah, matanya milih banget dah kalau bergaul. Pada sesungguhnya, dia menutupi kelembutannya. Oke, ya. Dan dia mudah tersuges loh. Kamu lihat orang enak, kamu mau seperti itu jangan. Jadi diri kita aja. Jadi kalau ke bawah suges nanti berubah terus gitu. Mudah goyah pendiriannya gitu. Betul, kasihan. Jadi kalau bahasa bawah sadar jiwa atau sisi SEO sudah stable aja. Mau rezekinya lagi bagus, mau rezekinya jelek, kamu tetap. Kenapa? Kamu nggak akan kalah di situ. Kalau dia mau karirnya hebat, jangan sering nonton film horor atau berkaitan sama itu. Jauhin. Lebih baik cari yang happy aja deh. Film lucu, film-film yang motivasi. Kalau dia kena di stuck gelombang itu, maka karir masa depannya dia akan tadi nggak akan pernah stabil. Melihat tentang percintaan dari sang misteri gas. Suhu Naga, silakan. Apa yang Suhu lihat sekarang dan mau menggunakan metode apa Suhu? Saya akan coba dengan metode aksara jiwa. Aksara jiwa. Tolong misteri gas ucapkan kata-kata ini. Suhu mau dengar getaran suaramu. Kenapa sih kamu botak gitu? Coba kamu ngomong. Kenapa sih kamu botak? Kenapa sih kamu botak? Nah, terus udah gitu ulangin botak, botak gitu. So mau denger. Berapa kali Suhu? 2 kali aja. 2 kali, yuk. Botak, botak. Oke. Dari aksara jiwa yang terpantul, Suhu mau bahas dulu pertemanan. Pada dasarnya, kamu itu adalah pribadi yang sebenarnya begini. Tadi sudah bahas di awal, kamu ada judes, kamu pemilih, ada kesan sombong,
Tapi di sisi lain kamu lembut hati dan kamu mudah untuk terpengaruh oleh sesuatu situasi atau apapun. Sehingga dalam pertemanan kamu harus ingat bahwa kamu harus benar-benar bawa enjoy happy supaya apa? Kamu nggak gampang dipanasin, kamu nggak gampang dibohongin. Apalagi ketika kamu satu saat kamu dalam keadaan happy, kamu bisa dikatakanlah dimanfaatin lah. Kenapa? Satu sisi kamu sebenarnya adalah seorang lembut hati dan pemerhati, dan kamu mudah untuk karena apa? Empati tadi. Nah, kemudian dalam percintaan, maaf nih, kamu kayaknya jangan salah pilih deh. Kalau dari getaran yang tadi Su terima dari suara intonasi, saya nggak tahu, saya tangkap dari aksara jiwa di hubungan, kamu nggak tahu hubungan berapa kali dalam asmara, tapi Su melihat dalam hubungan pertama, kayaknya kamu ditinggal deh. Saya nggak tahu benar apa enggak, atau apalah hubungan yang kamu udah benar-benar serius, kamu ditinggal. Kemudian salah pilih apa? Ketika dalam mungkin satu hubungan yang sangat serius dan sudah jadi, karena mungkin ritmik tadi gampang terpengaruh dan kalau bahasa Jawa sawang sinawang, kamu cenderung salah pilihnya besar. Ketika kamu, oke, saya tahu standar setiap orang untuk hidup adalah satu tentu kemapanan, kedua kenyamanan, ketiga adalah uang. Saya nggak bilang bahwa kamu sangat-sangat yang tipe yang kelebihan, materialis, enggak. Cuma sifat kamu yang mudah terpengaruh ini menyebabkan kamu ketika memilih cenderung salah pilih tadi juga besar dalam memilih percintaan tadi. Suhu, memang kalau misalkan hal terburuk yang akan terjadi yang Suhu lihat ke depannya tentang percintaannya, kalau dia salah pilih lagi, apakah yang terburuknya selain perceraian ada menjadi korban KDRT kah atau apa yang Suhu lihat di sini? Begini, kalau KDRT sebenarnya itu kembali kepada dia. Kenapa? Karena Judasnya itu kadang-kadang kan itu sifat yang kadang-kadang moody juga kan. Timingnya tepat apa enggak? Kalau saranin simple deh. Udah pilih aja bule, kamu mapan, kamu punya status, kamu bisa go ahead dengan apa yang jadi kamu. Kamu kepengen kemana? Pokoknya dia pernah lewatin lokal, kemudian aku juga nggak tahu pernah serius tiba-tiba pecah. Tapi intinya bahwa Su melihat gaya hidup kamu yang seperti sekarang, kamu sangat-sangat kalau bisa kamu ketempatan bule atau kamu bule itu cocok deh. Kedua ya biar mungilnya ketolong lah. Kalau kena bule kan nanti maaf nih keturunannya kan lebih tinggi. Emang Suhu merasakannya tingginya berapa sih dari tadi Suhu? Mungil banget. Mungil aku merasain kakinya aja mungil. Aku nggak tahu semana getaran. coba tingginya semana segini Robi? Enggak lah. Segini. Iyalah. Saya kan 186. Dulu dia pernah rambut panjang. Dulu pernah rambut panjang. Sekarang kayaknya agak ya dibilang ya pendek lah. Oke, dulu gimana? Model. Karena sekarang kalau dia rambut panjang, mata beloknya nggak. Wah, aku rasain agak bagus. Nggak apa-apa Suhu. Jadi pemirsa di rumah juga dapat banyak clue-clue yang baru biar mereka punya tebakan nanti di segmen 4 ya. Suhu, untuk sementara terima kasih banyak. Terima kasih. Silakan kembali dikenakan headphone ya. Pemirsa, pernikahan yang terjadi di 2010 dan berakhir di 2012 tampaknya menyisakan luka yang sangat mendalam akibat sang misteri guest kerap didikte oleh sang mantan suami. Siapa kira-kira misteri guest kita pada malam hari ini yang perceraiannya menjadi buah bibir masyarakat? Dan juga siapa sesungguhnya teman-teman dari sang misteri guest yang tampaknya iri dan dengki dengan beliau? Suhu Naga butuh apa? Saya meminjam benda pribadi dari misteri guest. Apa saja? Apa saja. Suhu Naga. Dengan melihat cincin sang misteri guest, Suhu Naga memberikan ciri-ciri dari mantan suami sang misteri guest. Dan tampaknya para ahli telah selesai menganalisa apa yang telah mereka minta. Saatnya sekarang saya persilahkan untuk bisa menyampaikan kepada kita semua apa penglihatan yang mereka miliki di segmen ketiga ini. Selain Suhu Naga, saya persilahkan ahli lainnya bisa mengenakan headphone-nya kembali.
Saya persilakan Suhu Naga. Terima kasih. Saya mencoba menganalisa benda pribadi yang sekarang ini seperti cincin ya. Cincin. Saya pakai metode psycho-cybernetic piramida. Oke, Misteri Guest, dari pancaran cincin ini, saya menangkap satu gelombang, maaf sekarang di keluarga dulu. Kayaknya ada satu prosesi perceraian, tapi perceraian ini meninggalkan, saya nggak tahu apa nih gambarannya, maaf. Apa kebetulan tadi saya ngeledek atau gimana dengan kata-kata botak dan bola. Kemudian, saya mau ingatkan, ketika kamu berkeluarga, tetap saya sarankan sudah untuk Misteri Guest, mulai sekarang carilah orang luar. Karena dia akan memiliki banyak hal yang gini, statusnya, jalan-jalannya, dan dia juga memiliki yang namanya tadi, kemapanan. Walaupun saya nggak bilang dia kekurangan uang, tidak. Tapi dengan getaran yang ada ini, hidup dia ini sebenarnya dia banyak juga, dia orang yang penuh, karena dia penuh empati ya. Dia banyak juga mendukung selain keluarga dalam dia juga suka membantu keluarga luar, kerabat. Oh, jangan-jangan mantan suaminya pesepak bola. Saya nggak tahu. Ya? Botak dan seru. bola. Jadi cincin ini memberikan getaran feedback ke piramid, itu menggambarkan itu botak, bola, cerai. Jadi saya tangkap ini kayaknya pernah cerai atau gimana, saya nggak tahu. Botak, bola. Nah, terus kemudian dalam kesehatannya dia harus perhatikan 3 hal, dada, pencernaan, dan peranakannya. Saya nggak tahu getaran dari cincin juga ini, peranakannya ini dia agak kering nih. Nah, kalau dada mungkin saya nangkep dari sirkulasi gelombang yang sudah bahas, dari Feng Shui tadi, dari kayu portal, bahkan dari aksara jiwa, mungkin ini mengarah kepada kehidupan yang tadi dia kerja mungkin erat dengan dunia malam. Nah, dia harus jaga, maksudnya kesehatan pernafasan atau dadanya. Pencernaan artinya begini, hati-hati dengan apa yang dia minum. Karena gak Suhu merasakan dari getaran ini, perutnya ini agak ada tanda-tanda apa, luka, luka, saya nggak tahu. Dia harus perhatikan itu. Nah, yang terakhir untuk masa depannya, coba tolong mulai dari sekarang jangan boros-boros. Kalau kamu nggak bisa simpen benda, jangan beli barang-barang mahal. Simpen saja logam mulia, selesai. Jadi kalau kamu di saat kamu kehilangan atau uangmu, rezekimu besar, tabunglah logam mulia. Dan jangan pakai warna-warna terang. Karena kamu judes kan, kamu mudah tersuges kan. Nanti kalau orang ngomong, takutnya kamu panasan, kamu jadi akhirnya lupa